wabarakatuh. Saya Raihan Dwi Rosadi dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan, ingin mempresentasikan tugas pengganti UTS yang bertemakan hambatan dalam berkomunikasi dan giat berkomunikasi efektif. Di tema kali ini yaitu hambatan dalam berkomunikasi dan giat berkomunikasi efektif. Saya akan menjelaskan. Pertamanya, komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan agar terjadi pengertian bersama. Proses komunikasi tidak akan berjalan apabila tidak didukung oleh beberapa komponen komunikasi, yaitu pengirim atau sender, pesan, encoding, saluran, penerima atau receiver, decoding, umpan balik atau feedback, gangguan atau hambatan, dan konteks. Dan masalah akan timbul apabila salah satu dari elemen komunikasi tersebut mengalami hambatan yang menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif. Dan dalam hambatan itu ada banyak. Di sini saya mengambil 5 contoh saja. Yang pertama itu ada hambatan fisik. Hambatan fisik adalah hal-hal yang menyangkut dengan keadaan fisik atau anggota tubuh seseorang, misalnya tunarungu atau tidak bisa mendengar. Jika kita berkomunikasi dengan orang seperti ini, kita harus berhati-hati untuk menyampaikan pesan, karena bisa jadi pesan yang kita berikan maksudnya tidak sama dengan yang orang tersebut maksud atau orang tunarungu tersebut. Cara berkomunikasi dengan penderita tunarungu yang lebih efektif adalah dengan bahasa tubuh atau bahasa isyarat, atau bisa dengan tulisan. Yang kedua itu ada hambatan kepribadian, yaitu di mana seseorang mempunyai sifat malu yang berlebihan, yang mana jika orang tersebut ingin berbicara di depan publik, dia hanya berbicara seperlunya, dan ini memiliki efek kepada Yang kedua itu ada hambatan kepribadian, yaitu di mana seseorang mempunyai sifat malu yang berlebihan, yang mana jika orang tersebut ingin berbicara di depan publik, dia hanya bicara seperlunya, dan ini berefek dia akan mempunyai sedikit teman dan akan kesulitan jika dia mempunyai masalah dan ingin meminta bantuan. Misalnya orang pemalu tersebut ingin mencari pekerjaan. Kalau orang yang mempunyai relasi luas mungkin akan mudah mendapatkan pekerjaan, tetapi kalau orang pemalu yang hanya memiliki sedikit teman mungkin akan sulit mencari pekerjaan kecuali dia pintar atau jenius. Yang ketiga itu ada hambatan bahasa. Hal ini menjadi masalah apabila kita berada di negara orang lain atau luar negeri yang bahasanya berbeda dengan bahasa asal kita. Misalnya, jika kita ingin pergi ke luar negeri tetapi kita tidak bisa atau tidak lancar untuk menyampaikan dengan benar, itu akan menimbulkan masalah. Cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan cara orang tersebut bisa melakukan kursus bahasa asing dari jauh waktu sebelum dia pergi ke luar negeri, atau dia bisa menggunakan translate, karena zaman sekarang sudah modern dan lebih mudah mengakses sesuatu. Yang keempat ada hambatan kondisi sekitar. Hal ini menjadi masalah misalnya seseorang berkomunikasi atau menelpon orang lain di pinggir jalan yang ramai. Cara mengatasinya adalah dengan mencari tempat yang lebih sepi atau dia menunda bicara sampai kondisi di sekitar lebih baik. Yang kelima itu ada hambatan usia. Usia kadang menjadi hambatan saat kita berkomunikasi. Misalnya, anak takut menyampaikan sesuatu kepada orang tuanya, atau saat orang tua berbicara, anak harus diam, tidak boleh membantah. Akibatnya, komunikasi hanya terjadi satu arah saja. Nah, cara mengatasinya adalah dengan berbicara baik-baik pada orang tua dan jangan memotong pembicaraan orang tua. Atau dengan cara orang tua juga bisa menjadi teman curhat anak. Jadi jika anak mempunyai masalah, anak tersebut akan jujur kepada orang tuanya.
dan mereka menyelesaikan masalahnya bersama. Seperti kebanyakan orang tua di luar negeri yang open-minded dan tidak membuat anaknya tertekan. Tetapi kalau di Indonesia kebanyakan orang tuanya itu dikit-dikit, jika anak berbuat salah langsung memukuli atau mengomeli, dan itu akan membuat anak tertekan dan tidak jujur jika mempunyai masalah. Nah, udah apa Bu? Coba berhenti. Selanjutnya, menurut saya hal menghambat dalam komunikasi pemerintahan negara Indonesia ada banyak, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tetapi ada satu hal lagi menurut saya, yaitu pendidikan yang tidak merata, sehingga membuat beberapa orang gagal paham dalam berkomunikasi. Ini disebabkan oleh orang tersebut yang tidak mengerti bahasa yang disampaikan, terlalu tinggi bahasanya, atau pemerintahnya juga yang salah dalam memberikan informasi. Contohnya, beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi menyampaikan pernyataan di tengah pandemi COVID-19, yaitu kalau pulang kampung boleh, tetapi kalau mudik tidak boleh. Di sini terdapat hambatan atau masalah, yang mana pada saat itu juga diadakan sistem PSBB, pembatasan sosial berskala besar-besaran, yang mana seharusnya orang dari kota tidak boleh pulang kampung dan sebaliknya. Menurut saya di situ Pak Jokowi salah dalam menyampaikan informasi, karena rakyat Indonesia, masyarakatnya beberapa ada yang memanfaatkan kesalahan itu. Dia tetap pulang kampung, padahal pemerintah menyarankan tidak boleh karena berbahaya bagi orang kampung tersebut, bisa tertular virus COVID-19 itu. Jadi sebaiknya setiap orang harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Nah, kesimpulan dari saya adalah berhati-hatilah dalam menyampaikan informasi atau pernyataan saat berkomunikasi, dan bijaklah dalam menerima informasi. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, atau kita perlu menyaringnya lagi. Bisa jadi informasi yang diterima itu salah, dan jika mempunyai perbedaan saat berkomunikasi, selesaikanlah dengan baik agar tidak menimbulkan hambatan atau masalah. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.